Tendangan itu menjatuhkanku di depan mertua yang tertawa puas. Minggir, wanita tak berguna, hina selingkuhan suamiku. Mereka tak sadar. Saat aku bangkit dengan tatapan dingin, aku telah menandatangani kehancuran mereka. Pagi ini, dering telepon akan menjadi awal mimpi buruk bagi mereka semua. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan dengar cerita sambil aktivitas apa. Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa. Yuk kita simak ceritanya. Aroma santan yang mengental bercampur dengan rempah-rempah rendang memenuhi udara di dapur yang cukup luas itu. Uap panas mengepul dari wajan besar di atas kompor, membuat beberapa helai rambut Alina yang terlepas dari ikatannya menempel di dahi yang berkeringat. Alina, wanita berusia 26 tahun itu, menghela napas panjang. Tangannya yang cekatan terus mengaduk daging sapi yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan pekat. Ini adalah hari raya, momen yang seharusnya penuh sukacita dan kehangatan keluarga. Namun, bagi Alina, hari ini tak ubahnya seperti maraton pekerjaan rumah tangga yang tiada akhir. Sejak subuh, ia sudah berjibaku di dapur, menyiapkan hidangan istimewa untuk acara makan malam keluarga besar suaminya, Bayu. Alina sebenarnya bukan wanita yang biasa menghabiskan waktu di dapur. Di dunia profesional, ia dikenal sebagai wanita karir yang cemerlang, seorang manajer investasi yang disegani di sebuah perusahaan sekuritas ternama di ibu kota. Klien-kliennya adalah para pemilik modal besar yang mempercayakan miliaran rupiah di tangannya. Namun, di rumah ini, di hadapan keluarga suaminya, semua pencapaian itu seolah menguap tak berbekas. Bagi Bu Sari, ibu mertuanya, Alina hanyalah seorang menantu yang lumayan, karena memiliki gaji sendiri, tetapi tetap saja kurang di matanya. Kekurangan terbesar Alina, menurut Bu Sari, adalah belum adanya tanda-tanda kehamilan setelah 3 tahun pernikahan, dan fakta bahwa Alina berasal dari keluarga biasa-biasa saja, sebuah kebohongan besar yang dijaga Alina dengan sangat rapi. Ayah Alina adalah seorang taipan properti dan pemilik beberapa konsesi tambang di Kalimantan. Kekayaannya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh keluarga Bayu. Namun, sebelum menikah, Alina memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia ingin Bayu mencintainya apa adanya, bukan karena silau oleh harta ayahnya. Ayahnya, meski berat hati, menyetujui permintaan putri tunggalnya itu, dengan syarat Alina harus tetap melindungi aset pribadinya melalui perjanjian pranikah yang ketat. Alina, itu opornya jangan sampai keasinan lagi kayak tahun lalu. Suara melengking Bu Sari terdengar dari ruang tengah, memecah lamunan Alina. Alina hanya bisa tersenyum kecut sambil menggelengkan kepala pelan. Padahal tahun lalu, opor itu terasa hambar karena Bu Sari sendiri yang meminta agar garamnya dikurangi demi kesehatan. Tapi ketika disajikan, beliau malah mengeluh di depan semua kerabat. Iya, Bu. Ini sudah pas kok rasanya. Sahut Alina dengan suara yang diusahakan setenang mungkin. Ia mematikan kompor dan mulai memindahkan hidangan ke mangkuk-mangkuk saji keramik. Meja makan panjang dari kayu jati di ruang makan sudah ditata rapi olehnya tadi pagi. Piring-piring terbaik, sendok garpu yang sudah dipoles mengkilap, dan serbet kain yang dilipat membentuk kipas. Semua sempurna. Alina selalu berusaha melakukan yang terbaik, berharap suatu hari nanti usahanya akan dihargai. Bayu, suaminya, muncul di ambang pintu dapur sambil memegang ponsel. Wajahnya tampak gelisah. Pria yang dulu Alina kenal sebagai sosok yang hangat dan penuh perhatian saat masa pacaran, kini perlahan berubah menjadi pria yang pasif dan cenderung menghindari konflik, terutama jika itu melibatkan ibunya. Sayang, kamu masih lama? Tamu-tamu sebentar lagi datang, ujar Bayu, matanya tak lepas dari layar ponsel. Sebentar lagi selesai, Mas. Tinggal bawa ke meja depan. Kamu bisa tolong bantu bawakan mangkuk rendang ini, pinta Alina lembut. Bayu tampak ragu sejenak. Ia melirik ke arah ruang tengah, takut ibunya melihat ia melakukan pekerjaan wanita. Berat enggak? Nanti tangan aku kotor. Kamu aja deh ya, kan kamu sudah biasa. Tolaknya halus, lalu bergegas pergi sebelum Alina sempat menjawab. Alina menatap punggung suaminya dengan perasaan campur aduk.
Kecewa, lelah, namun masih ada sisa-sisa cinta yang membuatnya bertahan. Ia mengangkat mangkuk besar berisi rendang itu dengan kedua tangannya yang mulai terasa pegal. Satu persatu kerabat mulai berdatangan. Suasana rumah menjadi ramai oleh suara salam dan obrolan basa-basi. Alina menyambut mereka dengan senyum ramah, menyalami paman dan bibi Bayu, serta sepupu-sepupu yang datang membawa anak-anak mereka yang berlarian. Wah, Alina masak banyak sekali. Rajin ya menantu Bu Sari, puji Tante Ratna, adik dari Bu Sari, basa-basi. Bu Sari, yang duduk di sofa utama dengan mengenakan kaftan sutra berwarna emas mencolok, hanya mendengus pelan. Ya memang sudah tugasnya. Ratna, kalau nggak masak, mau makan apa kita? Untung dia bisa masak. Kalau nggak, ya nggak ada gunanya. Tante Ratna hanya tersenyum canggung mendengar komentar kakaknya yang pedas. Alina, yang sedang meletakkan piring kerupuk di meja, pura-pura tidak mendengar. Ia sudah kebal dengan sindiran-sindiran halus maupun kasar seperti itu. Ketika semua hidangan sudah tersaji dan para tamu mulai menempati kursi di sekitar meja makan dan sofa ruang tengah, bel pintu depan berbunyi lagi. Alina sedikit mengernyit. Seingatnya, semua kerabat dekat sudah hadir. Siapa lagi yang datang? Biar ibu yang buka, seru Bu Sari dengan semangat yang tiba-tiba muncul. Ia bangkit dari sofa dengan gerakan yang cukup lincah untuk wanita seusianya. Alina bertukar pandang dengan Bayu yang duduk di sudut ruangan. Bayu tampak semakin gelisah. Keringat dingin terlihat di pelipisnya. Firasat buruk mulai merayap di hati Alina. Pintu depan terbuka lebar, dan suara Bu Sari terdengar riang. Jauh lebih riang daripada saat menyambut kerabatnya sendiri. Ya ampun, Siska. Akhirnya sampai juga. Ayo masuk. Nak, ayo. Semua sudah kumpul. Dunia Alina terasa berhenti sejenak. Nama itu adalah mimpi buruk dalam pernikahannya. Siska adalah mantan pacar Bayu semasa kuliah. Wanita yang menurut cerita Bayu dulu, meninggalkannya demi pria yang lebih kaya. Namun, setahun belakangan ini, Siska kembali muncul dalam kehidupan mereka. Ia bekerja di perusahaan yang sama dengan Bayu, di divisi pemasaran. Dan yang lebih parah, Siska secara terang-terangan mendekati Bayu kembali, dengan dukungan penuh dari Bu Sari. Bagi Bu Sari, Siska adalah menantu idaman yang tertunda. Cantik, pandai bergaul, dan terlihat, wah, dengan gaya hidup sosialitanya. Seorang wanita muda melangkah masuk dengan percaya diri, diiringi oleh Bu Sari yang menggandeng lengannya mesra. Siska mengenakan gaun desainer berwarna merah marun yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya ditata bergelombang ala salon mahal, dan aroma parfum impor yang kuat langsung memenuhi ruangan, menutupi aroma masakan Alina yang hangat. Di tangannya, Siska menenteng sebuah tas belanja besar berwarna oranye dengan logo merek ternama dunia, Hermes. Semua mata di ruangan itu langsung tertuju pada tas tersebut, terutama mata para sepupu wanita dan tentu saja, Bu Sari. Maaf ya Tante, Siska telat. Tadi macet banget di jalan. Oh iya, ini ada sedikit oleh-oleh buat Tante Sari. Kemarin Siska baru balik dari dinas di Singapura. Ujar Siska dengan suara manja yang dibuat-buat, sambil menyerahkan tas oranye itu kepada Bu Sari. Bu Sari menerimanya dengan mata berbinar-binar. Ya ampun, Siska, repot-repot sekali. Kamu ini memang selalu perhatian sama Tante. Gak kayak. Bu Sari sengaja menggantung kalimatnya. Namun matanya melirik tajam ke arah Alina yang berdiri kaku di dekat meja makan. Wah, Hermes. Ini kan mahal banget, SIS. Seru salah satu sepupu Bayu yang langsung mendekat, ingin melihat lebih jelas. Siska tersenyum bangga, mengibaskan rambutnya. Biasa aja kok. Itu model terbaru, limited edition. Tante Sari kan pantas pakai barang-barang berkelas. Alina, yang memiliki koleksi tas asli dari merek yang sama di apartemen pribadinya yang tidak diketahui Bayu, hanya bisa menahan senyum sinis. Sekilas pandang saja, sebagai kolektor barang mewah sejati, ia tahu bahwa tas yang dibawa Siska itu palsu. Kualitas kulitnya, jahitan di pegangannya, dan warna perangkat keras emasnya terlihat sedikit off bagi mata yang terlatih.
Itu adalah barang KW super. Mungkin dibeli di Mangga 2 atau Batam, bukan di butik resmi di Singapura. Namun, tak ada seorang pun di ruangan itu yang menyadarinya. Mereka semua terpesona oleh logo dan kepercayaan diri Siska. "Bayu, sini dong," sambut Siska. Masa tamunya didiamkan saja. Perintah Bu Sari pada putranya. Bayu bangkit dengan canggung, berjalan mendekati Siska. "Hai, Yes. Datang juga." Sapanya kaku. "Hai, Be." "Iya dong, kan diundang sama Tante Sari. Kangen juga sama masakan rumah," jawab Siska sambil menyentuh lengan Bayu sekilas. Sebuah gestur yang terlalu akrab untuk seorang teman lama. Alina merasakan dadanya sesak. Ia telah bekerja keras seharian, memasak dengan penuh cinta, namun kedatangan Siska dalam 5 menit telah menghancurkan segalanya. Bu Sari bahkan tidak pernah memperkenalkan Alina kepada Siska secara resmi sejak mereka sering bertemu. Seolah-olah Alina adalah orang asing di rumahnya sendiri. Ayo, kita makan dulu. Keburu dingin nanti masakannya." "Siska, kamu duduk dekat Tante ya, di sebelah Bayu," ajak Bu Sari, mengatur posisi duduk seenaknya tanpa mempedulikan perasaan menantunya. Siska tersenyum penuh kemenangan. Ia melenggang menuju meja makan, seolah dialah nyonya rumah di sana. Alina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tidak boleh terpancing emosi di depan keluarga besar. Itu hanya akan membuatnya terlihat buruk dan membenarkan anggapan Bu Sari bahwa ia adalah istri yang cemburuan dan tidak tahu diri. Alina berjalan pelan menuju meja makan, membawa teko berisi es teh manis. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang, pikirnya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa malam ini bukan hanya sekadar panjang, tetapi juga akan menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidupnya. Kehancuran yang mereka mulai malam ini, tanpa sadar akan menjadi bumerang yang menghantam mereka kembali dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Suasana di meja makan terasa padat dan sedikit canggung. Meja jati panjang itu kini dipenuhi oleh berbagai macam hidangan hasil jerih payah Alina, rendang daging yang pekat, opor ayam kuning yang gurih, sambal goreng hati kentang, sayur labu siam, dan kerupuk udang dalam toples besar. Namun, perhatian sebagian besar orang, terutama Bu Sari, masih tertuju pada Siska yang kini duduk di kursi strategis di antara Bu Sari dan Bayu. Alina, setelah memastikan semua gelas terisi air dan teh, berjalan memutar untuk mencari tempat duduknya sendiri. Kursi di sebelah kiri Bayu masih kosong. Itu adalah tempatnya, tempat seorang istri di samping suaminya. Dengan langkah tenang, ia mendekati kursi tersebut. Sementara itu, Siska yang duduk di seberang kursi kosong itu, tepat di hadapan posisi yang akan ditempati Alina, sedang sibuk mengambilkan nasi untuk Bayu. "Ini, Bey, kamu kan suka banget sama bagian paha ayam. Aku ambilin ya," ujar Siska dengan nada sok perhatian, meletakkan potongan ayam opor ke piring Bayu. Bayu hanya bergumam terima kasih pelan. Matanya tidak berani menatap Alina yang sedang berjalan mendekat. Saat Alina menarik kursi kayu yang berat itu dan hendak duduk, tiba-tiba ia merasakan hantaman keras di tulang kering kakinya. "Au!" pekik Alina tertahan. Rasa sakit yang tajam dan tiba-tiba membuatnya kehilangan keseimbangan. Kakinya yang satu lagi tersandung kaki kursi, dan tubuhnya oleng ke samping. Ia mencoba meraih tepi meja untuk menahan diri, namun tangannya hanya berhasil menyenggol gelas berisi es teh manis milik Bayu. Prang! Biur! Gelas kaca itu jatuh ke lantai keramik dan pecah berkeping-keping. Air teh berwarna coklat tua tumpah, membasahi celana panjang Bayu dan menciprati gaun merah Siska. Alina jatuh terduduk di lantai yang keras. Rasa nyeri menjalar dari tulang keringnya yang baru saja ditendang dengan sengaja dari bawah meja. Ia menatap ke depan, tepat ke arah kolong meja. Ia melihat kaki Siska yang mengenakan sepatu hak tinggi stiletto berwarna merah, baru saja ditarik kembali dari posisi menendang. Keheningan total melanda ruang makan. Semua aktivitas makan terhenti. Sendok dan garpu menggantung di udara. Semua mata tertuju pada kekacauan itu. Alina yang terduduk di lantai di antara pecahan kaca, dan tumpahan teh yang melebar. "Ya ampun! Apa-apaan sih kamu, Alina?" teriak Bu Sari,
bukan menanyakan keadaan Alina, melainkan langsung menyalahkannya. Ceroboh sekali jadi orang. Lihat tuh, celana suami kamu basah semua. Gaun mahal Siska juga kena. Siska berdiri dengan wajah yang dibuat-buat kaget dan jijik. Ia mengibaskan rok gaunnya yang terkena sedikit cipratan teh. Aduh, Bey, lengket nih. Padahal ini gaun baru loh. Mahal lagi. Istri kamu kok kikuk banget sih. Alina masih duduk di lantai, merasakan denyutan di kakinya. Ia menatap Bayu, berharap suaminya itu akan mengulurkan tangan, membantunya berdiri, atau setidaknya membelanya. Namun, Bayu hanya sibuk mengelap celananya dengan serbet. Wajahnya merah padam karena malu, bukan karena marah pada Siska yang telah menendang istrinya. Maaf, aku tadi ada yang nendang kakiku, ujar Alina pelan. Suaranya sedikit bergetar menahan sakit dan emosi. Nendang? Siapa yang nendang? Ngawur kamu. Bu Sari langsung memotong. Matanya melotot. Jangan cari alasan deh kalau sudah salah. Bilang saja kamu nggak becus jalan sampai nabrak kursi sendiri. Siska menatap Alina yang masih di lantai dengan senyum sinis yang hanya bisa dilihat oleh Alina. Ia kemudian membungkuk sedikit, berpura-pura prihatin. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya bagaikan bisa ular. Lagian sih, Mbak Alina, kursi ini. Siska menunjuk kursi kosong yang tadi hendak diduduki Alina. Harusnya untuk calon istri yang bisa kasih cucu laki-laki buat Tante Sari. Bukan buat wanita yang cuma bisa mecahin gelas. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajah Alina. Isu anak, terutama anak laki-laki sebagai penerus marga keluarga Bayu, adalah topik paling sensitif dan menyakitkan baginya. Bu Sari selalu mengungkitnya di setiap kesempatan. Dan kini, wanita asing ini, si pelakor, dengan berani menggunakannya sebagai senjata untuk mempermalukannya di depan seluruh keluarga besar. Alina menatap Bayu lagi. Tatapannya menuntut pembelaan. Katakan sesuatu. Bayu, katakan bahwa itu tidak benar. Katakan bahwa kau mencintaiku bukan karena aku bisa memberimu anak atau tidak. Teriak batin Alina. Namun, Bayu tetap diam. Ia menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Alina, menghindari tanggung jawabnya sebagai suami. Keheningan Bayu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan bagi Alina malam itu. Dan kemudian, terdengar suara tawa. Bu Sari tertawa. Tawa yang kering dan kejam. Hahaha, benar juga kata Siska. Kamu itu bisanya apa sih, Alina? Masak standar. Beres-beres rumah juga kadang masih kotor. Kasih anak nggak bisa. Coba lihat Siska. Sudah cantik, pintar cari uang. Pantes kan kalau dia duduk di dekat Bayu. Beberapa kerabat yang lain tampak tidak nyaman. Tante Ratna mencoba menengahi. Sudah, Mbak Sari, jangan begitu. Kasihan Alina, dia kan baru jatuh. Ah, kamu diam saja Ratna. Jangan manjakan dia. Biar dia sadar diri. Sergah Bu Sari. Alina merasakan air mata panas mendesak di belakang kelopak matanya. Siap untuk tumpah. Rasa sakit di fisiknya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Dipermalukan sedemikian rupa di rumahnya sendiri, di depan orang banyak, oleh mertua dan selingkuhan suaminya. Sementara suaminya hanya diam bagaikan patung tak bernyawa. Inilah titik terendah dalam hidupnya, pikir Alina. Ia merasa kecil, tak berharga, dan sendirian. Namun, di tengah rasa sakit dan penghinaan itu, sesuatu dalam diri Alina mulai bergeser. Sebuah kesadaran baru muncul dari kedalaman jiwanya yang selama ini ia tekan demi menjadi istri yang baik dan penurut. Ia adalah putri dari seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaannya dari nol. Darah pejuang mengalir di nadinya. Mengapa ia membiarkan orang-orang kerdil ini menginjak-injak harga dirinya? Mengapa ia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya hanya demi cinta seorang pria yang bahkan tidak punya nyali untuk melindunginya? Perlahan, Alina menarik napas panjang. Ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Menangis di depan mereka hanya akan memberikan kepuasan bagi Bu Sari dan Siska. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang dimilikinya, Alina mulai bangkit berdiri. Ia tidak meminta bantuan siapapun.
Ia bertumpu pada tangannya di lantai yang dingin, mengabaikan rasa perih di lututnya yang mungkin tergores pecahan kaca kecil. Saat ia berdiri tegak kembali, ia bukan lagi Alina yang tadi. Postur tubuhnya berubah. Bahunya tegak, dagunya terangkat. Tatapan matanya yang tadi sayu dan memohon, kini berubah menjadi dingin, tajam, dan menusuk. Ia menatap Siska tepat di manik matanya. Siska, yang tadi tersenyum penuh kemenangan, sedikit tersentak melihat perubahan drastis pada sorot mata Alina. Ada kekuatan yang menakutkan di sana, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Alina kemudian beralih menatap Busari. Ibu mertuanya itu masih memasang wajah angkuh, namun sedikit goyah saat bertemu pandang dengan Alina. Dan terakhir, Alina menatap Bayu. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta atau permohonan, melainkan tatapan kekecewaan yang mendalam dan perpisahan. Bayu yang merasakannya, akhirnya mengangkat wajahnya, dan ia terkejut melihat ketiadaan emosi di mata istrinya. Itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alina berbalik badan. Ia tidak membersihkan pecahan gelas. Ia tidak meminta maaf lagi. Ia tidak melanjutkan makan malam. Ia berjalan keluar dari ruang makan. Langkahnya mantap meskipun kakinya masih terasa sakit. Ia menuju kamarnya di lantai atas, meninggalkan keheningan yang mencekam di belakangnya. Malam itu, di dalam kamarnya yang sepi, Alina tidak menangis. Ia duduk di depan meja riasnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil bersampul kulit dari laci tersembunyi. Dengan pena bertinta hitam pekat, ia mulai menulis. Ia mencatat setiap kata hinaan yang diucapkan Siska. Ia mencatat tawa kejam Busari. Ia mencatat kebisuan Bayu. Setiap detail kejadian malam itu ia rekam dengan presisi yang dingin. Ini bukan lagi buku harian seorang istri yang sedih. Ini adalah buku catatan seorang wanita yang sedang menyusun rencana perang. Malam ini, mereka telah membangunkan harimau tidur. Dan mereka tidak akan pernah siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Seminggu telah berlalu sejak insiden memalukan di acara makan malam keluarga itu. Suasana di rumah Alina dan Bayu terasa begitu dingin, seolah ada dinding es tebal yang memisahkan mereka meski tidur di ranjang yang sama. Alina lebih banyak diam. Ia berangkat kerja pagi-pagi sekali sebelum Bayu bangun, dan pulang saat Bayu sudah terlelap di depan televisi. Ia melakukan aksi mogok bicara, tanpa perlu mendeklarasikannya. Namun, Bayu tampaknya tidak terlalu peka, atau mungkin ia memilih untuk tidak peduli. Bagi Bayu, diamnya Alina adalah tanda bahwa istrinya itu sudah jinak dan menerima posisinya. Bayu merasa insiden Siska menendang kaki Alina hanyalah ria kecil dalam rumah tangga yang biasa terjadi. Ia bahkan merasa bangga karena ibunya dan Siska tampak begitu akrab. Seolah beban di pundaknya untuk menyatukan dua wanita itu sudah terangkat, meski dengan mengorbankan perasaan istrinya sendiri. Pagi itu hari Sabtu. Alina bangun dengan rencana untuk pergi ke supermarket dan kemudian mampir ke salon langganannya. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri, memanjakan diri sejenak dari kepenatan mental yang menyiksanya. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Alina mengambil kunci mobil cadangan dari laci meja riasnya. Karena kunci utamanya tidak terlihat di gantungan dekat pintu. Ia berjalan menuju garasi samping rumah minimalis mereka. Pintu garasi yang terbuat dari kayu itu digesernya perlahan. Cahaya matahari pagi menerobos masuk, menyinari lantai semen yang kosong. Alina tertegun. Matanya mengerjap beberapa kali, memastikan ia tidak salah lihat. Garasi itu kosong. Mobil SUV putih miliknya, sebuah kendaraan gagah yang ia beli tunai 2 tahun lalu dengan uang bonus tahunannya, jauh sebelum ia menikah dengan Bayu, tidak ada di sana. Hanya ada sepeda motor butut milik Bayu yang terparkir miring di sudut, dan beberapa kardus bekas. Jantung Alina berdegup kencang. Pikiran pertamanya adalah pencurian. Kompleks perumahan mereka memang dijaga satpam, tapi bukan tidak mungkin ada maling yang nekat. Ia meraba saku celananya, hendak mengambil ponsel untuk menelepon keamanan kompleks, ketika pintu samping rumah terbuka. Bayu muncul dengan wajah bantal, memegang cangkir kopi yang masih mengepul.
Ia melihat Alina yang berdiri mematung di depan garasi yang melompong. "Loh, kamu mau kemana rapi banget?" tanya Bayu santai, seolah hilangnya mobil seharga setengah miliar rupiah itu bukan masalah besar. Alina menoleh cepat, menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Mas, mobilku mana? Kok nggak ada di garasi? Apa semalam kamu pakai dan parkir di luar?" Bayu menyeruput kopinya pelan, lalu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Oh, mobil itu. Nggak hilang kok. Aman." "Aman bagaimana? Barangnya nggak ada di sini," desak Alina. Suaranya mulai meninggi. "Itu. Semalam ibu datang ke sini pas kamu sudah tidur. Dia pinjam mobil kamu," jawab Bayu enteng. "Pinjam? Kok nggak bilang aku dulu? Itu kan mobilku, Mas. Kuncinya juga kamu kasih." Bayu menghela napas, memasang wajah seolah Alina adalah anak kecil yang rewel. "Ya ampun, Alina. Sama mertua sendiri kok hitung-hitungan banget sih. Ibu itu butuh kendaraan. Mobil ibu yang lama kan sedan tua, sering mogok. Kasihan ibu kalau mau pergi-pergi." Alina berusaha menahan emosinya. "Oke, dipinjam buat apa? Dan sampai kapan? Aku mau pakai sekarang." Bayu terdiam sejenak, tampak mencari kata-kata yang tepat. Namun akhirnya ia memilih untuk jujur dengan cara yang menyakitkan. "Sebenarnya bukan dipinjam sebentar sih. Aku bilang ke ibu, pakai saja mobil itu seterusnya. Lagian kamu kan kerja di pusat kota. Macet, susah cari parkir. Mending kamu naik taksi online atau kereta. Lebih hemat dan praktis." Darah Alina mendidih seketika. "Tunggu sebentar. Maksud kamu memberikan mobilku ke ibumu? Tanpa izin aku?" "Bukan memberikan, Alina. Cuma membiarkan ibu pakai. Ibu tuh minggu depan ada acara arisan besar sama teman-teman sosialitanya. Dia malu kalau datang naik taksi online atau diantar pakai mobil tuanya. Siska bilang, masa menantunya kerja di perusahaan besar tapi mertuanya nggak difasilitasi. Jadi ya, aku inisiatif kasih kunci mobil kamu ke ibu." Nama Siska disebut lagi. Rupanya wanita itu benar-benar sudah menjadi pembisik di telinga Bayu dan Bu Sari. "Itu mobil yang aku beli pakai uangku sendiri, Mas. Sebelum kita nikah. BPKB dan STNK atas namaku. Kamu nggak punya hak memindahtangankan aset pribadiku," ucap Alina dingin, menekankan setiap kata. Bayu mulai terlihat kesal. Ia meletakkan cangkir kopinya di atas pagar tembok dengan kasar. "Aset kamu, aset aku, itu kan sama saja. Kita ini suami istri. Harta gono gini. Lagian ibu itu orang tua kita. Kamu harusnya bangga bisa berbakti sama mertua. Jangan pelit jadi orang. Siska saja kemarin belikan ibu tas mahal nggak pamrih. Masa kamu cuma pinjamkan mobil saja ribut?" Alina menatap pria di hadapannya ini dengan rasa tidak percaya yang semakin dalam. Bayu bukan hanya lemah, tapi juga bodoh dan manipulatif. Ia menggunakan dalih, berbakti, untuk menutupi ketidakmampuannya sendiri membahagiakan ibunya, dan malah merampok harta istrinya. Bayu bahkan tidak sadar bahwa secara hukum, apa yang dilakukannya bisa dikategorikan penggelapan. Alina ingin berteriak, ingin memaki, ingin menyeret Bayu ke kantor polisi saat itu juga. Tapi, bayangan penghinaan di meja makan kembali melintas. Jika ia marah sekarang, Bayu hanya akan menganggapnya emosional dan pelit. Bu Sari akan semakin punya alasan untuk menjelek-jelekannya. Dan mereka akan waspada. Marah-marah sekarang tidak akan efektif. Alina butuh strategi yang mematikan. Ia harus membuat mereka merasa menang, melambung tinggi ke angkasa, sebelum ia menghempaskan mereka ke dasar jurang. Wajah tegang Alina perlahan melunak. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman tipis yang sulit diartikan. "Oh, begitu," ujar Alina pelan. Nadanya berubah datar. "Jadi ibu butuh buat arisan biar nggak malu ya?" Bayu yang sudah siap berdebat, tiba-tiba bingung dengan perubahan sikap Alina. "Iya, biar ibu bangga punya anak dan menantu sukses." "Baiklah kalau begitu.
kata Alina tenang. Kalau memang Mas merasa itu yang terbaik buat ibu, ya sudah, biar aku pesan taksi online saja. Bayu tersenyum lebar, merasa lega dan menang. Ia mengira Alina akhirnya sadar dan tunduk pada otoritasnya sebagai suami. Ia mendekat dan menepuk bahu Alina. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah. Ikhlas ya, sayang. Nanti rezeki kamu pasti diganti yang lebih banyak. Iya, Mas. Semoga diganti yang jauh lebih banyak, jawab Alina penuh arti. Alina berbalik badan dan berjalan kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil tasnya. Di dalam hati, ia tertawa miris. Ikhlas? Tentu saja tidak. Bayu baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Dengan memindahkan mobil itu tanpa izin pemilik sah, Bayu dan ibunya telah melakukan kesalahan fatal yang bisa menyeret mereka ke ranah hukum pidana. Di dalam kamar, sambil menunggu taksi online-nya datang, Alina membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia mengecek saldo tabungan bersamanya dengan Bayu. Kosong. Ternyata Bayu juga baru saja menarik uang tunai dalam jumlah besar. Kemungkinan untuk uang saku, ibunya pamer di arisan. Alina tidak terkejut lagi. Ia menutup aplikasi itu dan membuka kontak di ponselnya. Jarinya menggulir ke bawah hingga menemukan sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi untuk urusan serius. Papa. Sudah saatnya raksasa yang tertidur itu dibangunkan. Mobil itu adalah pemicu terakhir. Mereka telah mengambil harga dirinya di meja makan, dan sekarang mereka mengambil hartanya di garasi. Mereka pikir Alina adalah wanita bodoh yang penurut. Mereka lupa. Alina adalah putri dari seseorang yang bisa membeli perusahaan tempat Bayu bekerja hanya dengan menjentikan jari. Alina duduk di sebuah kafe privat di lantai 40 gedung perkantoran elit di Jakarta Selatan. Dinding kaca di sampingnya menampilkan pemandangan hutan beton ibu kota yang padat. Namun, pikiran Alina melayang jauh, kembali ke masa lalu saat ia membuat perjanjian dengan ayahnya. Biarkan Alina mencari cinta yang tulus, Pak. Alina nggak mau laki-laki mendekat cuma karena uang papa. Pintanya 5 tahun lalu. Ayahnya, Pak Gunawan, seorang konglomerat yang memiliki bisnis di bidang pertambangan batu bara, properti, dan logistik, hanya menatap putrinya dengan pandangan khawatir saat itu. Tapi karena saking sayangnya pada putri sematawayang, beliau setuju, dengan syarat Alina harus tetap melindungi dirinya secara hukum. Dan hari ini, kekhawatiran ayahnya terbukti benar. Alina menyesap Earl Grey tea hangatnya, lalu meletakkan cangkir itu. Tangannya sedikit gemetar saat menekan tombol panggil di layar ponselnya. Ia bukan takut, tapi ia merasa malu. Malu karena telah salah memilih suami. Malu karena harus mengakui kepada ayahnya bahwa pernikahannya gagal total. Tut. Halo, Tuan Putri Papa. Suara bariton yang hangat dan berwibawa terdengar dari seberang sana. Suara itu seketika membuat pertahanan Alina runtuh. Halo, Pak. Suara Alina serak, tercekat di tenggorokan. Hening sejenak di ujung telepon. Pak Gunawan, dengan insting seorang ayah, langsung tahu ada yang tidak beres. Nada bicaranya berubah serius seketika. Alina, kamu kenapa? Nak, kamu menangis. Alina menarik napas panjang, berusaha menahan isak tangis agar suaranya jelas. Pak, maafin Alina. Papa benar. Alina salah pilih orang. Ceritakan sama Papa. Apa yang terjadi? Apa si Bayu itu menyakitimu? Suara Pak Gunawan mulai terdengar berat. Ada geram yang tertahan di sana. Alina pun menceritakan semuanya. Tanpa ada yang ditutupi lagi. Ia menceritakan bagaimana selama ini ia diperlakukan seperti mesin ATM berjalan oleh mertuanya. Ia menceritakan tentang Siska, mantan pacar Bayu yang dibawa masuk ke dalam lingkaran keluarga dan diagung-agungkan. Ia menceritakan insiden makan malam itu, bagaimana kakinya ditendang hingga ia tersungkur, bagaimana ia dihina mandul dan tak berguna di depan banyak orang. Dan puncaknya, ia menceritakan tentang mobilnya yang diambil paksa pagi ini untuk diberikan kepada Bu Sari demi gengsi semata. Di seberang telepon, Pak Gunawan mendengarkan dengan seksama. Ia tidak memotong pembicaraan putrinya. Namun,
Alina bisa mendengar deru napas ayahnya yang semakin berat. Bagi siapapun yang mengenal Pak Gunawan di dunia bisnis, keheningannya saat mendengar laporan masalah adalah tanda bahaya tingkat tinggi. Itu adalah ketenangan sebelum badai menghancurkan segalanya. Mereka berani merendahkan putriku. Gumam Pak Gunawan rendah, namun terdengar sangat menakutkan. Mereka pikir mereka siapa? Keluarga parasit yang tidak tahu diri. Aku sudah capek, Pak. Aku diam selama ini karena aku pikir Bayu bisa berubah. Tapi ternyata dia malah mendukung ibunya dan selingkuhannya. Ucap Alina lirih. Cukup, Alina. Cukup kamu bersabar. Tegas Pak Gunawan. Sekarang hapus air matamu. Kamu adalah Alina Gunawan. Darah saya mengalir di tubuh kamu. Kita tidak menangis karena sampah. Kita buang sampahnya. Kata-kata ayahnya memberikan kekuatan baru bagi Alina. Rasa percaya dirinya yang sempat remuk perlahan kembali utuh. Apa yang harus Alina lakukan, Pak? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa selain menjaga dirimu tetap aman dan tenang. Biar Papa dan tim Papa yang membereskan sisanya. Oh ya, Bayu itu kerja di PT Arta Mandiri Sentosa, kan? Tanya Pak Gunawan, menyebutkan nama perusahaan tempat Bayu bekerja sebagai manajer pemasaran. Iya, Pak. Kenapa? Kamu lupa. Perusahaan itu adalah anak perusahaan dari Rekata Group. Dan Rekata Group adalah mitra strategis Papa. Papa memegang 30% saham di sana melalui perusahaan cangkang, dan pemilik utamanya, Pak Haryo, berhutang budi banyak sama Papa. Alina terdiam. Ia tahu ayahnya kaya. Tapi ia tidak menyadari jaring kekuasaan ayahnya merambat sampai ke tempat kerja suaminya. Dengar baik-baik, Alina, lanjut Pak Gunawan. Suaranya kini terdengar seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Papa akan perintahkan tim audit dan legal Papa untuk bergerak sekarang juga. Siapa nama perempuan itu? Siska. Iya, Pak. Siska Damayanti. Dia satu kantor dengan Bayu, di bagian keuangan. Bagus. Keuangan dan pemasaran. Dua divisi yang paling rawan penyalahgunaan dana. Pak Gunawan tertawa kecil, tawa yang dingin. Papa akan minta Pak Haryo melakukan audit mendadak dan menyeluruh sore ini juga. Papa yakin, tikus-tikus seperti mereka pasti meninggalkan jejak kotoran. Lalu soal mobil itu, Pak? Biarkan mobil itu di sana dulu. Biarkan ibunya merasa senang sebentar. Itu akan menjadi bukti fisik penggelapan aset saat kita melaporkannya ke polisi. Papa akan kirim pengacara terbaik kita, Pak Hotman dan timnya, untuk mendampingi kamu. Kita akan buat laporan resmi pencurian dan penggelapan. Karena BPKB atas nama kamu dan ada perjanjian pisah harta, posisi kamu sangat kuat. Papa mau penjarakan mereka? Tanya Alina, sedikit ragu. Bukan hanya penjara, Nak. Papa akan mematikan keran kehidupan mereka. Mereka menghina kamu karena masalah uang dan status, kan? Maka Papa akan ambil semua uang dan status mereka sampai tidak bersisa. Papa akan pastikan Bayu dan selingkuhannya itu di blacklist dari seluruh industri, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan mereka lagi. Alina merinding mendengar rencana ayahnya. Ini adalah eksekusi total. Namun, mengingat rasa sakit di kakinya bekas tendangan Siska dan perih di hatinya akibat pengkhianatan Bayu, Alina sadar bahwa mereka pantas mendapatkannya. Terima kasih, Pak. Maaf Alina baru bilang sekarang. Ucap Alina tulus. Sudah, jangan minta maaf. Sekarang kamu pulang. Bersikaplah biasa saja. Lihatlah pertunjukan yang akan dimulai besok pagi. Besok pagi, saat mereka bangun tidur, dunia mereka sudah runtuh. Sambungan telepon terputus. Alina menurunkan ponselnya dan menatap kembali keluar jendela. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga. Matahari akan segera terbenam, menandakan berakhirnya hari bagi kebanyakan orang. Namun bagi Alina, matahari baru saja akan terbit. Besok pagi adalah awal dari pembalasannya. Ia membayangkan wajah Siska yang angkuh dan wajah Bayu yang sok berkuasa. Mereka sedang menikmati kemenangan semu mereka hari ini.
Siska mungkin sedang tertawa-tawa menceritakan kebodohan Alina, dan Busari mungkin sedang sibuk mengelap mobil curian itu agar mengkilap saat dibawa arisan. Nikmatilah malam terakhir kalian, bisik Alina pada kaca jendela yang dingin. Alina meraih tas kerjanya, berdiri dengan anggun, dan melangkah keluar dari kafe. Langkah kakinya terdengar tegas mengetuk lantai marmer. Tidak ada lagi Alina yang ragu. Tidak ada lagi Alina yang lemah. Yang ada hanyalah seorang wanita yang siap mengambil kembali martabatnya, dengan dukungan kekuatan raksasa di belakangnya. Malam itu, Alina tidur dengan nyenyak, lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Sementara di tempat lain, di kantor pusat data keuangan, tim auditor khusus suruhan Pak Gunawan mulai bekerja dalam senyap, membongkar setiap transaksi, setiap nota fiktif, dan setiap aliran dana mencurigakan yang melibatkan nama Bayu dan Siska. Jaring perangkap telah ditebar, dan mangsanya sudah berada tepat di tengah-tengahnya tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Matahari pagi bersinar cerah menembus dinding kaca gedung pencakar langit di kawasan bisnis Jakarta, namun kehangatan cahayanya sama sekali tidak menyentuh atmosfer di lantai 25, kantor pusat PT Arta Mandiri Sentosa. Pukul 9 pagi, jam kerja baru saja dimulai, tetapi ketegangan aneh sudah merayap di udara. Seolah-olah badai tak kasat mata sedang berkumpul di langit-langit kantor. Siska berjalan masuk ke lobi kantor dengan langkah angkuh seperti biasa. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem dan rok pensil yang menonjolkan lekuk tubuhnya, ditambah sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer dengan irama percaya diri. Di tangannya tergenggam segelas kopi dari gerai ternama. Ia merasa di atas angin. Makan malam akhir pekan lalu di rumah Busari adalah kemenangan mutlak baginya. Ia berhasil mempermalukan Alina, istri sah Bayu, dan mendapatkan dukungan penuh dari calon mertuanya itu. Bayangan Alina yang tersungkur di lantai masih membuatnya tersenyum puas. "Pagi, Siska," sapa resepsionis dengan senyum yang sedikit kaku. Siska hanya mengangguk singkat tanpa menoleh, langsung menuju lift. Ia tidak menyadari bahwa resepsionis itu segera berbisik kepada rekan di sebelahnya begitu punggung Siska menjauh. Ada desas-desus yang beredar pagi ini, sebuah memo internal yang bocor namun belum dikonfirmasi, tentang bersih-bersih, besar-besaran. Sesampainya di meja kerjanya, Siska meletakkan tas dan kopinya. Ia baru saja hendak menyalakan komputer ketika ponselnya bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Segera ke ruangan HRD. Jangan bawa apa-apa." Siska mengerutkan kening. Pesan itu singkat, padat, dan bernada memerintah tanpa basa-basi. Biasanya, Pak Rudi, manajer HRD, selalu menyapanya dengan ramah, bahkan sering menggoda genit. Mengapa nadanya berubah dingin? Mungkin ada promosi mendadak? Pikir Siska optimis. Ia merapikan rambutnya dan berjalan menuju ruangan HRD dengan senyum manis yang sudah dilatihnya. Namun, begitu ia membuka pintu ruangan kaca itu, senyumnya lenyap seketika. Di dalam ruangan, Pak Rudi tidak sendirian. Ada 3 orang asing berjas hitam duduk mengelilingi meja bundar. Wajah mereka kaku, tanpa ekspresi, dengan laptop terbuka dan tumpukan dokumen tebal di hadapan mereka. Atmosfer di ruangan itu begitu dingin dan mencekam, membuat bulu kuduk Siska meremang. "Duduk, Siska," perintah Pak Rudi tanpa menatapnya. Suaranya datar, kehilangan kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Siska duduk perlahan di kursi yang terasa seperti kursi pesakitan. "Ada apa ya, Pak? Kok suasananya serius sekali?" Tanyanya mencoba mencairkan suasana. Salah satu pria berjas hitam itu, seorang auditor senior dari firma eksternal yang disewa khusus oleh tim hukum ayah Alina, memutar laptopnya ke arah Siska. Di layar, terpampang deretan tabel transaksi keuangan yang sangat familiar bagi Siska. Itu adalah data pengajuan reimbursement fiktif dan markup vendor acara pameran yang ia tangani bulan lalu. "Saudari Siska Damayanti," ucap auditor itu dengan suara bariton yang mengintimidasi. "Berdasarkan audit forensik yang kami lakukan semalam atas perintah pemegang saham mayoritas, kami menemukan bukti tak terbantahkan mengenai penggelapan dana perusahaan sebesar 150 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir. Modus operandi Anda adalah memalsukan invoice catering dan souvenir." Wajah Siska pucat pasi.
Jantungnya seakan berhenti berdetak. Bagaimana mungkin? Ia selalu rapi. Ia bekerja sama dengan vendor yang sudah ia sogok. Siapa yang membongkarnya secepat ini? Itu tidak benar. Itu fitnah. Saya punya bukti fisik. Siska mencoba menyangkal. Suaranya bergetar hebat. Bukti fisik palsu yang Anda buat di percetakan di daerah Tebet. Potong auditor itu sambil melemparkan sebuah map berisi foto-foto Siska sedang bertransaksi dengan pemilik percetakan nota palsu. Foto-foto itu diambil secara diam-diam oleh tim investigasi swasta. Mata Siska terbelalak. Ia merasa telanjang. Rahasianya terbongkar sampai ke akar-akarnya. Pak Rudi menarik napas panjang, lalu menyodorkan selembar kertas dengan kop surat perusahaan. Siska, per hari ini, detik ini juga, perusahaan memutus hubungan kerja dengan Anda secara tidak hormat. Karena ini kasus pidana penggelapan, kami tidak memberikan pesangon sepeser pun. Dan bukan hanya itu, tambah auditor tadi dengan tatapan tajam setajam silet. Nama Anda akan kami masukkan ke dalam daftar hitam asosiasi profesional industri ini. Anda tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun yang memiliki standar integritas. Kami juga sedang memproses laporan ke kepolisian. Siap-siap saja menunggu panggilan penyidik. Jangan. Tolong Pak. Jangan lapor polisi. Siska histeris. Air mata mulai membanjiri wajahnya yang penuh riasan. Citranya hancur. Saya bisa kembalikan uangnya. Beri saya waktu. Sudah terlambat. Security. Teriak Pak Rudi. 2 orang satpam bertubuh kekar masuk. Siska menangis meraung-raung, memohon belas kasihan, namun tidak ada yang peduli. Ia digiring keluar dari ruangan seperti seorang kriminal. Saat melewati area kerja terbuka, puluhan pasang mata rekan-rekannya menatapnya dengan pandangan jijik dan mencemooh. Siska, sang primadona kantor yang sombong, kini diseret keluar dengan hina. Ponselnya terus berdering di saku. Panggilan dari tagihan kartu kredit yang jatuh tempo, menambah kepanikan yang mencekik lehernya. Sementara itu, di lantai yang berbeda, Bayu sedang duduk santai di kursinya sambil memutar-mutar pena. Ia belum tahu nasib Siska. Ia justru sedang membayangkan betapa hebatnya dirinya. Ibunya senang karena dapat mobil. Pacarnya cantik dan pintar, dan istrinya di rumah mulai penurut. Hidup terasa sempurna bagi Bayu. Tiba-tiba, layar komputernya menjadi hitam. Tulisan akses denied berkedip-kedip merah di tengah layar. Loh, kok error? Gumam Bayu bingung. Ia mencoba mengetikkan passwordnya lagi. Gagal. Akunnya terkunci. Telepon di mejanya berdering nyaring. Mengejutkannya. Itu panggilan dari sekretaris direktur utama. Pak Bayu, ditunggu Pak Direktur di ruangannya sekarang juga. Perasaan tidak enak mulai menyusup ke hati Bayu. Jarang sekali direktur utama memanggilnya langsung kecuali ada masalah besar atau promosi besar. Dengan percaya diri yang sedikit dipaksakan, Bayu merapikan dasinya dan berjalan menuju ruangan bos besar. Di dalam ruangan mewah itu, Bayu mendapati pemandangan yang hampir serupa dengan yang dialami Siska, namun jauh lebih intens. Direktur utama, Pak Haryo, duduk dengan wajah merah pada menahan amarah. Di sampingnya, berdiri seorang pengacara senior yang Bayu kenal dari berita di televisi sebagai salah satu pengacara top ibu kota. Duduk kamu, Bayu. Bentak Pak Haryo. Bayu gemetar. Lututnya lemas seketika. Ada apa, Pak? Kenapa akun saya dikunci? Kamu tanya kenapa? Kamu pikir perusahaan ini milik nenek moyangmu? Pak Haryo melempar tumpukan berkas ke wajah Bayu. Kertas-kertas berhamburan di lantai. Kamu menggunakan fasilitas kantor, mobil operasional yang lama, dan dana representatif untuk kepentingan pribadi keluargamu. Servis mobil ibumu pakai uang kantor? Makan malam keluarga dimasukkan sebagai entertainment klien. Bayu ternganga. Ia memang sering melakukan kecurangan kecil, itu, menganggapnya sebagai hal lumrah yang dilakukan semua orang. Tapi kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Itu cuma salah paham, Pak. Saya bisa jelaskan. Diam. Bentak Pak Haryo lagi.
Kami mendapat instruksi langsung dari pemegang saham pengendali untuk membersihkan benalu seperti kamu. Audit pagi ini membuktikan kamu merugikan perusahaan ratusan juta rupiah. Pengacara di samping Pak Haryo melangkah maju. Saudara Bayu, kami sudah membekukan aset Anda di bank untuk ganti rugi sementara. Surat pemecatan sudah ditandatangani. Dan satu lagi, kami menemukan indikasi kolusi antara Anda dan saudari Siska dalam memanipulasi vendor. Anda berdua tamat. Siska? Gumam Bayu Sok. Ya, pacar gelapmu itu sudah ditendang keluar 10 menit yang lalu. Cibir Pak Haryo jijik. Kamu membuat malu perusahaan. Saya kecewa pernah mempromosikan kamu. Sekarang, kemasi barang-barangmu yang bersifat pribadi. Jangan bawa satupun aset kantor. Laptop, tablet, kunci mobil dinas, tinggalkan di sini. Bayu merasa dunia berputar. Posisinya, gajinya, status sosialnya, semuanya lenyap dalam sekejap mata. Aset dibekukan? Itu artinya dia tidak bisa mengambil uang sepeser pun dari ATM. Bagaimana dia membayar cicilan rumah? Bagaimana dia membiayai gaya hidup ibunya? Pak, tolong Pak. Istri saya, keluarga saya. Bayu memelas. Harga dirinya runtuh total. Harusnya kamu pikirkan istrimu sebelum kamu selingkuh dan korupsi. Potong pengacara itu dingin. Kata-katanya penuh makna. Seolah dia tahu persis siapa istri Bayu. Namun Bayu terlalu panik untuk menyadarinya. Bayu keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Tatapannya kosong. Saat ia berjalan kembali ke mejanya untuk mengambil foto ibunya, ia melihat Siska sedang menangis histeris di lobi bawah, dikelilingi satpam. Pemandangan itu adalah cerminan dari kehancurannya sendiri. Pagi yang cerah itu berubah menjadi neraka dunia bagi pasangan yang telah mengkhianati kepercayaan Alina. Dan ini baru permulaan. Sementara badai kehancuran sedang melanda Bayu dan Siska di kantor pusat kota, suasana di kompleks perumahan tempat tinggal Busari justru tampak tenang dan damai. Matahari siang mulai terasa menyengat. Namun itu tidak menyurutkan semangat Busari. Wanita parubaya itu sedang berada di puncak kebahagiaannya. Di depan rumahnya yang tidak terlalu besar namun selalu ingin terlihat paling menonjol, terparkir mobil SUV putih milik Alina. Mobil itu baru saja dicuci oleh Busari sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan. Biasanya ia menyuruh pembantu harian, tapi kali ini ia ingin menyentuh setiap jengkal mobil barunya dengan penuh kebanggaan. Badi mobil itu mengkilap memantulkan cahaya matahari, tampak sangat kontras dengan mobil-mobil tetangga yang rata-rata adalah city car sederhana atau motor. Busari mengenakan daster batik yang cukup bagus, lengkap dengan kalung emas untayan besar yang melingkar di lehernya. Ia sengaja menyiram tanaman di pagar depan berlama-lama, menunggu tetangga lewat agar ia bisa memamerkan mobil itu. Busari, rajin amat siang-siang nyuci mobil. Sapa Butejo, tetangga sebelah yang terkenal sebagai biang gosip kompleks. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Busari tersenyum lebar, mematikan keran air. Iya nih, Butejo. Mobil baru kan harus dirawat. Kasihan kalau kotor sedikit. Maklum, ini hadiah dari anak saya, Bayu. Katanya biar ibunya nggak kepanasan kalau mau arisan. Butejo membelalakan mata, antara kagum dan iri. Waduh, hebat ya si Bayu. Sukses benar dia sekarang. Itu mobil mahal loh, Bu. Harganya bisa buat beli 2 rumah di kampung saya. Biasa saja kok buat Bayu. Busari mengibaskan tangan dengan gaya sok merendah yang justru semakin menyombongkan diri. Bayu kan manajer besar sekarang. Rezekinya lancar karena dia anak berbakti. Nggak kayak istri-istri zaman sekarang yang bisanya cuma habisin uang suami. Beberapa tetangga lain yang mendengar percakapan itu mulai berkumpul. Penasaran ingin melihat mobil mewah yang jadi pembicaraan. Busari semakin besar kepala. Ia membuka pintu mobil, mempersilakan mereka melihat interior kulit yang mewah. Ia merasa seperti ratu di lingkungan itu. Namun, keriuhan kecil itu terhenti ketika sebuah mobil patroli polisi berwarna abu-abu tua dengan lampu rotator biru yang menyala tanpa suara berbelok masuk ke jalan kompleks mereka. Mobil itu melaju perlahan dan berhenti tepat di depan pagar rumah Busari,
menghalangi pandangan ke arah SUV putih itu. Para tetangga terdiam, saling berbisik. Ada apa tuh? Kok ada polisi? Dua orang petugas berseragam lengkap turun dari mobil. Salah satunya membawa map tebal. Wajah mereka serius dan tegas. Busari merasakan sedikit kekhawatiran, tapi ia segera menepisnya. Mungkin polisi mau tanya alamat, pikirnya. Selamat siang, Bu. Apa benar ini kediaman Ibu Sari? Tanya petugas polisi yang berbadan tegap. Iya, benar Pak. Saya sendiri. Ada apa ya? Jawab Busari, mencoba tetap tenang meski jantungnya mulai berdegup kencang. Polisi itu menunjuk ke arah mobil SUV putih di garasi terbuka. Apa benar kendaraan Mitsubishi Pajero Sport warna putih dengan nomor polisi B1899 RFD itu ada dalam penguasaan Ibu saat ini? Busari tersenyum bangga, mengira polisi itu kagum pada mobilnya. Oh, iya Pak. Benar. Itu mobil saya. Baru saja dikasih anak saya. Petugas polisi itu saling pandang dengan rekannya, lalu mengangguk. Maaf, Bu. Kami mendapat laporan bahwa kendaraan tersebut adalah barang curian. Kami harus menyitanya sebagai barang bukti. Apa? Teriakan Busari begitu keras hingga membuat burung gereja di kabel listrik terbang kaget. Sembarangan Bapak bicara. Ini bukan curian. Ini punya anak saya. Bayu, dia yang kasih ke saya semalam. Para tetangga mulai berbisik-bisik lebih keras. Wajah Busari memerah padam, campuran antara marah dan malu. Kami memegang laporan resmi dan bukti kepemilikan yang sah. Tegas polisi itu sambil membuka mapnya. BPKB dan STNK kendaraan ini tercatat atas nama Saudari Alina Gunawan. Dan pelapor, Saudari Alina, menyatakan bahwa kendaraannya diambil tanpa izin dari kediamannya dan dibawa ke sini. Sesuai pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 480 KUHP tentang penadahan, kami harus memproses laporan ini. Dengkul Busari lemas seketika mendengar nama Alina disebut. Alina? Alina itu menantu saya. Pak, istri anak saya. Jadi harta dia ya harta anak saya juga. Masa istri laporin mertua mencuri? Gila dia. Maaf, Bu. Dalam hukum, jika ada perjanjian pisah harta atau aset tercatat atas nama pribadi dan diambil tanpa persetujuan pemilik sah, itu tetap tindak pidana, meskipun dalam hubungan keluarga. Jelas polisi itu dengan nada yang tidak bisa dibantah. Saudari Alina melaporkan bahwa ibu dan saudara Bayu mengambil paksa kunci dan kendaraan tersebut. Bohong. Itu bohong. Busari histeris. Ia mencoba meraih ponselnya untuk menelepon Bayu. Saya telepon anak saya sekarang. Dia pasti bisa jelaskan. Kalian jangan macam-macam ya. Anak saya kenal banyak orang. Busari menekan nomor Bayu dengan tangan gemetar. Tut, tut. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Tut, tut. Tetap tidak ada jawaban. Tentu saja tidak diangkat, karena ponsel Bayu sedang disita oleh tim audit di kantornya. Kepanikan Busari memuncak. Bayu, angkat dong, nak. Teriaknya pada ponsel yang bisu. Sementara itu, mobil derek polisi datang mendekat, siap mengangkut SUV putih itu. Para tetangga kini menonton dengan tatapan yang berubah total. Bukan lagi tatapan kagum, melainkan tatapan mencemooh dan penuh penghakiman. Walah, kirain beli sendiri, ternyata nyolong punya mantu. Bisik Butejo cukup keras hingga terdengar oleh Busari. Iya ya, gaya selangit. Taunya mobil curian. Kasihan Mbak Alina, pantas jarang kelihatan. Ternyata hartanya diporotin mertua, timpal tetangga lain. Komentar-komentar pedas itu menusuk telinga Busari lebih tajam dari sembilu. Harga dirinya yang ia bangun bertahun-tahun hancur lebur dalam hitungan menit di depan orang-orang yang paling ingin ia buat kagum. Pak, tolong jangan diderek. Malu saya sama tetangga. Busari memohon, memegangi kap mesin mobil seolah bisa menahannya dengan tenaga tua rentanya. Air matanya mulai meleleh, melunturkan bedak tebal di wajahnya. Ibu tolong minggir. Atau ibu mau kami borgol karena menghalangi petugas. Ancam polisi itu tegas. Dan kami sarankan ibu bersiap-siap.
Karena ibu bisa ditetapkan sebagai tersangka penadah barang curian jika tidak kooperatif dalam pemeriksaan nanti. Mendengar kata borgol dan tersangka, nyali Busari ciut seketika. Ia melepaskan pegangannya dan mundur terhuyung-huyung. Ia nyaris jatuh pingsan jika tidak berpegangan pada pagar. Dengan mata kepala sendiri, ia melihat mobil kebanggaannya itu dikaitkan ke truk derek. Perlahan, mobil itu ditarik menjauh dari halaman rumahnya, membawa serta sisa-sisa kehormatannya. Busari berdiri terpaku di tengah jalan. Daster batiknya berkibar tertiup angin. Di sekelilingnya, tatapan para tetangga terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang bersimpati. Mereka semua tahu watak asli Busari, dan hari ini, karma itu datang dengan cara yang paling memalukan. Ponsel di tangannya akhirnya berbunyi. Busari mengangkatnya dengan harapan itu Bayu yang akan menyelamatkannya. "Halo? Bayu?" Serunya putus asa. "Bukan, Bu. Ini saya, Alina." Suara di seberang sana terdengar tenang, sangat tenang, kontras dengan kekacauan di hati Busari. "Alina, dasar menantu durhaka. Kamu apakan mobil ibu? Kamu lapor polisi? Kamu mau penjarakan mertua kamu sendiri, hah?" Busari berteriak seperti orang gila. "Mobil ibu." Alina terkekeh pelan. Tawa yang membuat darah Busari membeku. "Sejak kapan itu jadi mobil ibu?" "Itu mobil saya, Bu. Dan oh ya, coba ibu cek berita atau tanya Bayu. Sepertinya anak kesayangan ibu dan calon menantu idaman ibu, Siska, sedang punya masalah besar di kantor. Jangan harap Bayu bisa bantu ibu, karena dia sendiri butuh bantuan pengacara." "Apa maksudmu?" Suara Busari bergetar. "Selamat menikmati hari ini, Bu. Saran saya, jangan terlalu sering keluar rumah. Malu sama tetangga." Sambungan telepon terputus. Busari menjatuhkan tangannya ke sisi tubuh. Ponselnya terlepas dan jatuh ke aspal. Dunianya gelap. Bayu dalam masalah? Siska. Dan dia baru saja dipermalukan polisi? Busari jatuh terduduk di aspal panas, menangis meraung-raung seperti anak kecil yang kehilangan mainan, sementara tetangga-tetangganya mulai membubarkan diri sambil menggelengkan kepala, menyimpan cerita seru ini untuk bahan gosip sore nanti. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seolah turut berduka atas nasib yang menimpa Bayu. Setelah diusir dari kantor dengan cara yang paling memalukan, tanpa pesangon, dan dengan status blacklist yang menempel di dahinya, Bayu pulang menggunakan taksi konvensional. Ia tidak bisa memesan taksi online karena saldo di dompet digitalnya sudah dibekukan, dan kartu kreditnya sudah tidak bisa digunakan. Ia harus mengorek saku celananya untuk membayar ongkos taksi dengan uang tunai recehan yang tersisa. Sepanjang perjalanan, Bayu masih menyangkal kenyataan. Ia berpikir ini semua hanya mimpi buruk atau kesalahpahaman raksasa yang bisa diluruskan. Pasti ada kesalahan sistem, batinnya. "Besok aku akan bicara lagi sama Pak Haryo. Aku ini aset perusahaan." Namun, saat taksi berhenti di depan rumah minimalis yang selama 3 tahun ini ia tempati bersama Alina, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya mendidih. Di halaman depan, tepat di dekat pagar, bertumpuk koper-koper besar dan kardus-kardus yang sangat ia kenali. Itu adalah barang-barangnya. Baju-bajunya, koleksi sepatunya, hingga piala-piala futsal masa kuliahnya. Semuanya teronggok di luar seperti sampah. Bayu turun dari taksi dengan wajah merah padam. Rasa malu dan amarah bercampur menjadi satu. Ia membanting pintu pagar dan berteriak lantang. "Alina, keluar kamu. Apa-apaan ini?" Pintu utama terbuka. Alina berdiri di ambang pintu. Tidak ada air mata, tidak ada wajah ketakutan, dan tidak ada daster rumahan yang biasa ia kenakan. Alina mengenakan dres selutut berwarna navy yang elegan, rambutnya tergerai indah, dan wajahnya dipulas make-up tipis yang membuatnya terlihat segar dan berwibawa. Ia tampak seperti orang asing bagi Bayu, seorang wanita berkelas yang jauh dari jangkauannya. "Alina, kenapa barang-barang aku ada di luar? Kamu sudah gila ya? Kamu pikir kamu siapa berani usir suami?" bentak Bayu sambil menunjuk-nunjuk wajah istrinya. Alina melipat kedua tangannya di dada,
bersandar santai pada kusen pintu. Aku cuma bantu kamu berkemas. Mas, mulai hari ini, kamu tidak punya hak lagi tinggal di sini. Hah? Lucu kamu. Bayu tertawa meremehkan, meski hatinya gentar melihat ketenangan Alina. Ini rumah kita. Harta gono gini. Aku yang bayar cicilan. Bayu terhenti sejenak, mengingat bahwa selama ini gajinya lebih banyak habis untuk gaya hidup dan ibunya, sementara Alina yang sering menutupi kekurangan biaya operasional rumah. Koreksi, Mas. Potong Alina dingin. Ia mengeluarkan sebuah map hijau dari balik punggungnya. Rumah ini aku beli tunai setahun sebelum kita menikah. Uangnya dari warisan almarhumah ibuku. Sertifikat hak milik atas nama Alina Gunawan. Bukan harta bersama. Jadi, secara hukum, kamu hanya menumpang di sini. Bayu terbelalak melihat sertifikat yang ditunjukkan Alina. Ia ingin merebutnya, tapi tatapan tajam Alina menghentikan gerakannya. Dan karena kamu sudah berkhianat, sudah mencuri mobilku untuk ibumu, dan sudah membiarkan selingkuhanmu menghinaku, maka masa tumpangan kamu sudah habis. Detik ini juga, lanjut Alina tegas. Tapi aku suamimu. Alina, teganya kamu. Aku baru saja dipecat. Rekeningku dibekukan. Kamu mau aku tidur di mana? Bayu mulai mengubah taktiknya menjadi memelas. Berharap simpati Alina yang dulu selalu luluh. Di rumah ibumu kan ada mobil mewah? Tidur saja di sana. Oh, lupa mobilnya sudah di kantor polisi ya. Sindir Alina telak. Alina, kurang ajar kamu. Bayu kehilangan kendali. Ia mengangkat tangannya, hendak menampar wajah Alina. Namun, sebelum tangan itu mendarat, sebuah tangan kekar mencengkeram pergelangan tangan Bayu dengan kuat. Bayu menoleh kaget. Dua orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AirPH sudah berdiri di belakangnya. Mereka adalah pengawal profesional. Jangan sentuh Nona Alina, ucap salah satu pengawal itu dengan suara berat yang mengancam. Bayu meringis kesakitan, mencoba melepaskan tangannya. Siapa kalian? Lepaskan. Ini urusan rumah tangga saya. Tiba-tiba, sebuah mobil limusin hitam panjang, Rolls-Royce Phantom, berhenti mulus di depan pagar rumah yang terbuka. Kehadiran mobil seharga belasan miliar rupiah di perumahan kelas menengah itu kontan membuat suasana hening seketika. Tetangga-tetangga yang tadinya mengintip dari balik tirai jendela kini keluar teras, terpukau melihat pemandangan yang biasanya hanya ada di film. Sopir berseragam turun dan membukakan pintu penumpang belakang. Seorang pria parubaya dengan aura kekuasaan yang begitu kuat melangkah turun. Ia mengenakan setelan jas abu-abu mahal, kacamata berbingkai emas, dan memegang tongkat jalan berukir naga. Wajah Bayu memucat. Ia mengenali wajah itu. Ia sering melihat wajah itu di majalah bisnis Forbes Indonesia dan di bingkai foto yang terpajang di lobi utama gedung pencakar langit tempatnya bekerja, gedung milik induk perusahaan. Itu adalah Gunawan Adinegara, pemilik Rekata Group, salah satu konglomerat terkaya di negeri ini. Orang yang memegang kendali atas ribuan nasib karyawan, termasuk nasib perusahaan tempat Bayu bekerja. Tapi, kenapa dia ada di sini? Pak Gunawan berjalan perlahan memasuki halaman, diapit oleh pengacara pribadinya. Ia tidak menatap Bayu, melainkan langsung menatap Alina dengan senyum hangat seorang ayah. Kamu baik-baik saja, nak? Tanya Pak Gunawan lembut, mengabaikan keberadaan Bayu seolah ia hanyalah debu. Aku baik-baik saja, Pak. Jawab Alina sambil mencium tangan ayahnya. Dunia Bayu runtuh seketika. Lututnya gemetar hebat hingga ia tidak sanggup lagi berdiri. Ia jatuh terduduk di antara koper-kopernya. Pak, Papa? Gumam Bayu terbata-bata. Matanya bolak-balik menatap Alina dan Pak Gunawan. Jadi, kamu anaknya Pak Gunawan. Pak Gunawan akhirnya menoleh ke arah Bayu. Tatapannya yang tadi hangat berubah menjadi tatapan elang yang siap mencabik mangsanya. Ya, Alina adalah putri tunggal saya. Satu-satunya pewaris Rekata Group. Suara Pak Gunawan tenang namun menggelegar di telinga Bayu. Dan kamu adalah laki-laki bodoh yang telah membuang berlian demi memungut kerikil.
Air mata penyesalan mulai membanjiri wajah Bayu. Ia baru sadar betapa besarnya kesalahan yang ia buat. Ia telah menikahi seorang putri raja yang menyamar menjadi rakyat jelata demi cinta yang tulus. Dan ia membalasnya dengan penghinaan dan perselingkuhan murahan. Jika ia setia, jika ia baik, seluruh kerajaan bisnis itu bisa menjadi miliknya juga. Pak Gunawan, maafkan saya. Pak, saya tidak tahu. Sumpah saya tidak tahu. Bayu merangkak, mencoba mendekati kaki Pak Gunawan dan Alina. Alina, sayang, tolong aku. Aku hilaf. Siska yang menggoda aku. Ibu yang memaksa aku. Aku masih cinta sama kamu. Alina, jangan ceraikan aku, tolong. Bayu menangis meraung-raung, bersujud di lantai teras, mencium ujung sepatu Alina. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Pria yang di meja makan kemarin duduk dengan angkuh membiarkan istrinya dihina. Kini tak lebih dari pengemis yang kehilangan harga diri. Alina menatap suaminya, bukan, mantan suaminya itu, dengan tatapan kosong. Rasa cintanya sudah lama mati, dikubur bersamaan dengan tendangan Siska di bawah meja makan malam itu. Bangun, Bayu. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Ucap Alina datar. Ia menarik kakinya menjauh dari jangkauan Bayu. Semua sudah terlambat. Pengacara papa sudah mendaftarkan gugatan cerai. Bukti perselingkuhan dan penggelapan dana kamu sudah lengkap. Kamu akan menghadapi 2 pengadilan sekaligus. Pengadilan agama dan pengadilan pidana. Jangan, Alina. Aku mohon. Isak Bayu. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan jadi budak kamu. Asal jangan ceraikan aku. Jangan penjarakan aku. Pak Gunawan memberi isyarat kepada pengawalnya. Dengan sigap, 2 pengawal itu mengangkat tubuh Bayu yang lemas dan menyeretnya keluar dari halaman rumah. Bawa sampah ini pergi. Dia mengotori udara di sekitar putri saya. Perintah Pak Gunawan. Alina A. Maafkan aku. Alina A. Teriakan Bayu semakin menjauh saat ia dilemparkan keluar pagar, mendarat di atas tumpukan kardus bajunya sendiri. Alina tidak menoleh lagi. Ia menggandeng lengan ayahnya dan masuk ke dalam rumah. Pintu tertutup rapat, meninggalkan Bayu yang menangis histeris sendirian di pinggir jalan, di bawah tatapan iba sekaligus jijik para tetangga. Malam itu, Bayu menyadari bahwa ia telah kehilangan surga yang sudah ada dalam genggamannya. Dan kini ia harus bersiap menghadapi neraka yang ia ciptakan sendiri. 3 bulan kemudian, ketukan palu hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdengar nyaring dan final. Tok, tok, tok. Dengan ini majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat Bayu Pratama terhadap penggugat Alina Gunawan. Alina menghembuskan napas lega. Akhirnya, belenggu itu terlepas. Ia berdiri, menyalami majelis hakim, lalu berbalik memeluk tim pengacaranya. Di sisi lain ruangan, kursi tergugat kosong. Bayu tidak hadir. Ia sedang menjalani pemeriksaan intensif di kejaksaan terkait kasus korupsi dan penggelapan dana perusahaan yang nilainya ternyata mencapai miliaran rupiah jika ditotal dengan kerugian imaterial. Berdasarkan perjanjian pranikah yang kuat dan bukti-bukti perselingkuhan serta tindak pidana yang dilakukan Bayu, Alina memenangkan segalanya. Tidak ada pembagian harta gono gini karena Bayu tidak memiliki kontribusi aset apapun. Bahkan, Bayu kini memiliki hutang ganti rugi kepada perusahaan ayah Alina yang harus ia bayar. Sesuatu yang mustahil ia lakukan dengan kondisinya sekarang. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar cerah. Alina mengenakan kacamata hitamnya, melangkah menuju mobil jemputan dengan perasaan ringan. Ia menyempatkan diri membuka ponselnya, melihat berita terkini yang dikirimkan oleh asisten pribadinya. Nasib para pengkhianat. Di sebuah sudut kota Jakarta yang kumuh, di sebuah kamar kontrakan sempit yang lembab, Siska duduk menekuk lutut. Wajahnya yang dulu glowing perawatan mahal kini kusam dan berjerawat. Rambutnya lepek. Ia tidak berani keluar kamar. Pintu kontrakannya digedor keras dari luar. "Weh, Ska, bayar hutang lu. Jangan ngumpet aja." Teriak suara kasar penagih hutang, debt collector,
dari aplikasi pinjaman online ilegal. Setelah dipecat dan di blacklist, Siska tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran lagi. Gaya hidup mewahnya meninggalkan tumpukan tagihan kartu kredit. Demi menutupi satu hutang, ia meminjam di tempat lain, hingga ia terjerat lingkaran setan pinjaman online. Tas-tas KW-nya sudah dijual kiloan, baju-baju brandednya sudah habis. Teman-teman sosialitanya memblokir nomornya. Ia kini sendirian, ketakutan, dan miskin. Bayangan Alina yang dulu ia tertawakan kini menghantuinya setiap malam. Siska menyadari, ia telah menendang orang yang salah. Sementara itu, nasib Busari tak kalah mengenaskan. Di rumahnya yang dulu ia banggakan, kini terpasang plang, dijual cepat, yang warnanya mulai pudar. Karena Bayu tidak lagi bisa membayar cicilan bulanan yang ternyata menunggak, Bayu sering memakai uang cicilan untuk judi online dan foya-foya dengan Siska. Ban menyita rumah itu. Busari kini menumpang di rumah kerabat jauhnya di pinggiran kota. Tidur di sofa ruang tamu karena tidak ada kamar kosong. Setiap pagi, ia harus membantu membuat kue pesanan untuk dijual di pasar demi mendapatkan sesuap nasi. Saat ia berjalan ke pasar membawa nampan kue, ia sering berpapasan dengan ibu-ibu yang dulu ia remehkan. Itu kan Busari yang dulu sombong banget. Katanya mantunya kaya raya. Bisik mereka cukup keras. Iya, ternyata mobilnya curian. Sekarang anaknya di penjara. Dia jadi tukang kue. Kasihannya, makanya jangan sombong. Busari hanya bisa menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dengan kerudung lusuh. Hatinya hancur setiap kali teringat momen ketika ia membuang Alina demi Siska. Andai saja ia bersyukur, andai saja ia memperlakukan Alina dengan baik, mungkin hari ini ia sedang duduk manis di taman belakang rumah mewah Alina, menikmati hari tua sebagai nyonya besar. Penyesalan itu datang setiap detik, menyiksa batinnya lebih kejam daripada kemiskinan itu sendiri. Dan Bayu? Bayu duduk di sudut sel tahanan sementara, menatap tembok kusam. Rambutnya dicukur habis, tubuhnya kurus kering. Depresi berat menggerogoti jiwanya. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, kehilangan kebebasan, dan kehilangan masa depan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa malu yang abadi. Keluarganya hancur berantakan karena kelemahan dan keserakahannya sendiri. Ia sering berteriak-teriak sendiri memanggil nama Alina di tengah malam, hingga membuat tahanan lain marah. Bayu yang dulu merasa dirinya raja kecil di rumah tangga, kini hanyalah narapidana tanpa nama. Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Alina berjalan anggun di terminal keberangkatan internasional. Ia mengenakan coat panjang berwarna krem yang modis, menarik koper Rimowa asli miliknya. Di sampingnya, Pak Gunawan berjalan mendampingi dengan wajah bangga. "Kamu siap untuk hidup baru, nak?" tanya Pak Gunawan. Alina tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan dalam 3 tahun terakhir. "Sangat siap, Pak. Alina akan belajar mengelola kantor cabang Papa di Singapura dengan baik. Alina nggak akan mengecewakan Papa lagi. Papa tidak pernah kecewa sama kamu. Papa bangga kamu bisa bangkit sekuat ini." Pak Gunawan menepuk bahu putrinya. "Terima kasih sudah menyelamatkan Alina, Pak. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri." "Papa hanya memberi sedikit dorongan," kekeh Pak Gunawan. Terdengar panggilan boarding untuk penerbangan first class tujuan Singapura. Alina memeluk ayahnya erat, lalu melepaskannya. Ia berbalik dan melangkah menuju gerbang keberangkatan. Sebelum masuk, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, menatap langit Jakarta untuk terakhir kalinya. Bab kehidupan kelamnya bersama Bayu, Siska, dan Busari sudah tertutup rapat. Ia tidak menyimpan dendam lagi, karena melihat kehancuran mereka sudah lebih dari cukup. Keadilan telah ditegakkan. Kini, lembaran baru yang putih bersih terbentang di hadapannya. Alina Gunawan, sang pewaris, sang wanita tangguh, melangkah masuk ke dalam pesawat. Ia bukan lagi menantu yang terbuang. Ia adalah ratu yang telah kembali ke tahtanya. Dan kali ini, tidak akan ada seorang pun yang berani menendang kursinya lagi. Pesawat lepas landas, menembus awan, membawa Alina menuju kebebasan dan kesuksesan yang sesungguhnya.
yang sesungguhnya, yang sesungguhnya, yang sesungguhnya, yang sesungguhnya.